Dr. Strange dikira sudah kalah, namun tiba-tiba ia muncul dengan jubah yang bisa membuatnya melayang. Menggunakan ilmu bela dirinya, ia menyerang balik pria jahat itu. Ketika akan ditusuk, jubah ajaib menariknya menjauh. Dr. Strange mencoba mengambil kapak dari dinding, namun jubah melarangnya dan menarik ke arah lain. Ketika pria jahat mendekat, Dr. Strange melempar baju besi yang mengunci dan menggerakkan pria itu dalam posisi aneh. Dr. Strange diserang salah satu anak buahnya, namun jubah ajaib lagi-lagi melindunginya. Dalam kondisi sekarat, ia membuka portal ke rumah sakit tempat ia pernah bekerja, lalu meminta rekannya membawa ke ruang operasi lalu pingsan. Saat rekannya mencari alat bantuan, arwah Dr. Strange keluar dari tubuhnya dan mengoreksi rekannya yang hendak menyuntikannya. Membuatnya kaget, pria ini melompat dan membuat gedung bergelombang untuk menangkap Dr. Strange dan rekannya. Strange berusaha membuka portal untuk kabur, namun pria jahat itu terus mengejarnya. Gedung itu terbelah dan terpelintir seperti karet, mengubah kota menjadi labirin. Mereka masuk ke dimensi cermin yang dibuat musuh mereka, yang berbeda dari dimensi cermin mereka. Saat mereka berlari, tiba-tiba penyihir agung masuk ke arena pertarungan. Ia membuat lantai membentuk lingkaran besar. Ternyata penyihir agung memiliki tanda di dahinya yang menunjukkan ia pernah melakukan ritual kegelapan seperti musuhnya. Mantan muridnya menusuk pengikutnya hingga mengenai penyihir agung, lalu melemparkannya ke dalam portal. Kedua murid penyihir agung mengikuti, tetapi terlambat karena ia jatuh dari ketinggian ke kerumunan orang. Dr. Strange segera membawanya ke ruang operasi. Roh penyihir agung keluar dan Strange memujuknya untuk kembali ke tubuhnya. Namun penyihir agung memilih untuk berakhir saja untuk menebus kesalahannya dan akhirnya ia tak terselamatkan. Dr. Strange membuka batu yang tersimpan di kalungnya. Sebelum ia dikalahkan, ia berhasil menghentikan waktu saat ini. Kemudian ia menggerakkan lingkaran hijau itu untuk mundur kembali ke sebelum terjadinya bencana yang diakibatkan oleh para mantan guru biksu wanita yang berubah menjadi jahat. Semua kini bergerak mundur, sedangkan Strange bersama rekannya bergerak cepat untuk menghentikan dimensi kegelapan. Namun pria ini juga berhasil membebaskan dirinya dan menyerang Dr. Strange. Saat mereka bertarung, salah satu rekan Strange menariknya dan menahannya masuk ke dalam tembok yang bergerak. Ketika seharusnya mereka melawan pria jahat ini, Strange memilih terbang ke atas menemui Dormammu, sang penguasa dimensi kegelapan. Dokter ini menemuinya untuk meminta sesuatu, tapi yang ada dia malah marah, kemudian menyerang Dr. Strange. Namun dengan batu waktu, Strange memundurkan kembali waktu dan ia muncul kembali untuk mengajaknya berunding. Tentu Dormammu mengulang kalimatnya dan tiba-tiba heran kenapa ia mengulang kalimat itu lagi. Berkali-kali Dormammu menyerangnya, namun Dr. Strange selalu kembali seperti semula, mengulang-ulang waktu, sampai akhirnya Dormammu lelah sendiri dan ia menanyakan keinginan Dr. Strange. Setelah perundingan yang cukup lama, Dr. Strange kembali dan pria jahat ini heran kenapa tubuhnya tiba-tiba terbakar dan berubah menjadi abu. Benar saja, ternyata perundingan itu berhasil dan Dormammu membawa para pengikutnya untuk ikut dengan dirinya. Dr. Strange kini menjadi sang master menggantikan biksu wanita itu dan film pun selesai.